Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bab bab berapa ini? Bab tentang gaya, subbabnya tegangan tali. Ya, karena kemarin kita sudah nyampe ini ya, berarti sekarang subbabnya tegangan tali. Oke, tegangan tali. Sekarang kita akan diskusi gerak benda-benda yang digabung dengan tali seperti pada gambar 4.16. Jadi ada truk, kereta, ada mobil. Beberapa benda dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya ke kanan. Jadi ada penarikan ke sana. Benda bermassa M1 dan M2 dan serta M3 dihubungkan dengan tali. Kita anggap ini mogok semua. Benda M3 ditarik dengan gaya mendatar F. Jadi mendatar ya tarikannya. Percepatan ketiga benda sama besarnya. Kalau anggap ini, kalau percepatannya itu dianggap sama ya. Dianggap tidak ada yang ngerem, sama besarnya karena dihubungkan oleh tali, yaitu A atau percepatan sama dengan F per M1, M2, M3. Jadi masanya itu kita tambah semua untuk mencari percepatannya. Oke. Sekarang pertanyaannya kan di sini, berapa tegangan tali? Tegangan talinya itu berapa? Tegangan tali yang menghubungkan benda M1 dan M2 berbeda dengan tegangan tali yang menghubungkan M2 dan M3. Coba kita selidiki benda M1. Gaya mendatar yang bekerja pada benda ini hanya tegangan tali yang menghubungkan dengan M2. Jadi gaya yang bekerja pada mana tadi? M1 berarti ini. Diagram gaya yang bekerja pada benda M1 dilukiskan pada gambar di bawah. Ini pada gambar ini. Jadi kan yang terjadi itu hanya tali saja kan, tegangan tali tanpa ada gaya secara langsung atau gaya kontaknya. Jadi itu dari hasil talinya. Coba lihat komponen gaya arah mendatar. Gaya mendatar T1, talinya itu sendiri menghasilkan percepatan A dari T1 itu, sehingga menghasilkan percepatan atau A. Sehingga terpenuhilah rumusnya bahwa T1 sama dengan M1 kali A. Jadi M1 jadi T itu percepatan yang dihasilkan serta massa dari bobot truknya itu sendiri. Untuk menentukan tegangan tali yang menghubungkan benda M2 dan M1 dan M2, menghubungkan M2 dan M2, M1 dan M2, coba kita lihat isolasi benda M3-nya. Jadi kita langsung ke mobilnya ya, mobil pribadi lah, anggap ini mobil. Gaya mendatar yang bekerja pada benda adalah tegangan tali T2. Berarti yang di sini. Jadi ini M2, ini M3 ya. Ngetuk yang nulis kayaknya. Gaya mendatar yang bekerja pada benda adalah tegangan tali T2 yang arahnya ke kiri dan gaya tarik F-nya adalah ke kanan. Diagram gaya yang bekerja pada benda M3 dapat digambarkan seperti berikut. Jadi ada percepatannya, ada massanya. Gaya total arah mendatar yang bekerja pada M3 adalah F min T3, otomatis ya. Karena ini juga gaya kan, tapi gaya talinya. Kalau kemarin kan, kalau ada dua buah gaya yang saling berlawanan arah berarti saling meniadakan. Tergantung dari seberapa besar kekuatan itu. Bisa min, bisa jadi plus.
Dengan adanya percepatan A, maka dengan adanya percepatan A maka terpenuhi bahwa F min T2 sama dengan massa MT3. Kalau tadi kan T1 ini T1 M1 kali. Karena di sini kita sudah ada dua buah gaya yang ke kiri dan gaya ke kanan, maka di sini F min T2 M3 A. Ya. Karena di sini subjeknya adalah M3. Kalau subjeknya M2 beda lagi. Yang menghasilkan tenaga tali yaitu adalah T2 F min M3A. Oke, itu untuk tegangan tali. Yang penting kalau tegangan tali dalam fisika untuk ini, yang penting kalian sudah, kalau mau mengerjakan misal, itu fokusnya itu kalian lihat soalnya dulu. Setelah itu tarik kesimpulan apa yang dicari, apa yang diketahui. Setelah tahu yang diketahui itu apa saja, Anda tinggal menghubung, oh kalau ada ininya berarti saya pakai rumus ini. Itu intinya itu. Oke, kita kalau begitu kita lanjut ke pesawat Atwood. Timbangan, bisa juga di timbangan. Gambar pesawat Atwood sederhana diperlihatkan pada gambar 4.19. Peralatan ini sering digunakan untuk mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan kecepatan dan percepatan yang dapat diatur. Besarnya percepatan dan kecepatan yang dihasilkan bergantung pada massa benda yang digantung pada dua sisi ini. Jadi kecepatan percepatannya tergantung dari ini ya. Misalnya ini, benda M1 dan M2 dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Massa tali biasanya sangat kecil dibanding dengan massa dua beban sehingga massa tali dapat diabaikan otomatis ya. Kalau ininya lebih besar, ini nggak akan turun ke bawah, pasti akan talinya itu akan giring-giring. Jika katrol yang sangat kecil jika katrol juga sangat kecil dibanding dengan massa dua beban, maka katrol juga dapat dianggap tak bermassa. Intinya mengabaikan semua yang terlihat dalam gambar. Mari kita misalkan tegangan tali adalah T. Biasanya ada gambarnya. Nggak bisa muat jadi satu. Nah ini. Kita juga asumsikan bahwa M1 lebih besar dari M2. Sekilas dari gambar kan sudah terlihat ya. Dengan asumsi ini maka benda M1 bergerak ke bawah dan benda M2 bergerak ke atas. Diagram gaya yang bekerja pada masing-masing benda akan tampak pada gambar 4.20 ini ya, gambar yang ini. Karena dihubungkan dengan tali maka percepatan dua benda sama, jadi kecepatan turun sama kecepatan ke atasnya itu otomatis sama karena penghubungnya adalah tali. Dengan mengamati diagram gaya pada gambar 4.20, sehingga kita akan mendapatkan yaitu yang pertama itu kita ke gambarnya dulu ya. Sebelum ke rumusnya, kita ada T, ada tegangan talinya T, ada gaya beratnya W, ada percepatannya ke bawah, ini percepatan ke atas karena dia yang T yang M paling kecil itu ke atas, yang M dengan yang besar itu ke bawah. Oke, itu fokus di situ. Sehingga di sini rumusnya ada, rumus yang pertama tadi T sama dengan M kali A ya. Jika kita menambahkan dalam gambar itu
apakah ada gaya lainnya. Kalau kita melihat dari M1, kita melihat dari M1. Kalau kita melihat dari M1 berarti W-nya juga 1. Tegangan talinya itu ke atas ya. Dan W-nya ke bawah. Makanya di situ salah satunya itu ada yang minus. Ada massa, ada percepatan. Pak, itu kenapa bisa positif ada yang minus? Minusnya itu kenapa nggak W-nya? Jangan, karena ini kan sekarang kan alurnya dia ke sini kan. Makanya hitungannya W dulu, arahnya kan pastinya ke sini. Ya. Kalau arahnya ke sini, berarti W-nya yang negatif. Itu intinya. Maka di situ W1 kan arah ke bawah, min T1 dia akan meniadakan arah yang sana ke bawah, yang ini ke atas. Makanya meniadakan berarti W1 min T1 massa dan percepatannya. Nah, sehingga kalau kita mencari T2-nya atau mencari W2-nya, nah ini kan, kalau ini W-nya yang minus ya. Kenapa? Arahnya kan ke sana. Arahnya ke sana. Sedangkan arahnya ke sana, T-nya sudah benar, makanya dia positif. Dan W-nya kan membelakangi arah, makanya min W2. Itu perbedaan dari ini ya. Udah jelas tuh. Jumlahkan persamaan 423 dan 424 sehingga diperoleh W1 min W2 M1 M2 sampai kali percepatan. Pak, T-nya kemana? Kan tadi definisinya bahwa T-nya itu diabaikan karena T-nya itu kecil. Maka di situ dikatakan ditiadakan. Ya. Maka tinggal ini. Kalau misalkan tegangan tali atau talinya itu tidak ditiadakan, Anda juga masukkan. Ya. Coba tahu pertanyaannya malah yang ditanyakan itu bukan percepatannya, tapi yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Berarti Anda masukkan rumus untuk penjumlahan ini ya. Oke, kita fokus ke sini. W1 min W2 sama dengan M1 plus M2 kali percepatan. Sehingga definisi ataunya di sini kalau kita sederhanakan, kita lebih lanjut, kita masukkan angka-angkanya bahwa A atau percepatannya W1 min W2 per M1 plus M2. Kita masukkan rumus dari beratnya M kali G. Kalau sudah seperti ini, sehingga muncullah rumusnya ini M1 min M2 M1 min M2 G-nya. Dah. Jadi jangan banyak-banyak. Itu saja untuk gaya gesek. Saya rasa kita fokus ke minggu depan saja ya. Jadi biar Anda lebih fokus ke dua materi ini. Kita pelan tapi Anda paham, daripada saya langsung nyampe ke bab ini kan masih banyak. Nyampe bab ke sini tapi Anda tidak mengerti, sama saja. Jadi kita setiap pertemuan itu minimal lah 1 subbab, 2 subbab, paling banyak 3 subbab. Itu pun kalau saya rasa itu gampang. Tapi untuk sekarang kita sampai di sini saja ya. Oh ya, saya ini akan ada tugas. Ini tugasnya ada di bawah. Nah, ini tugasnya itu dari nomor 1 sampai nomor 4 sampai nomor 6. Jadi Anda screenshot ya. Saya perbesar aja. Oke. Jadi tugasnya itu dari nomor ini biar Anda enak screenshotnya. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi itu tugas. Karena kemarin minggu kemarin sudah tidak ada tugas, jadi sekarang ada tugas dari nomor 1 sampai ke nomor 6. Ya benar. 1 sampai nomor 6. Pak, apakah menurut NIM? Enggak. Anda kerjakan semua.
semuanya ini Anda kerjakan. Dan perlu diingat, ketepatan adalah segalanya. Jadi kalau Anda mengumpulkan ketepatan berarti nilai Anda sempurna. Kalau Anda setiap harinya akan ada pengurangan nilai. Jadi kalau misalkan Anda mengumpulkan H-1 ya berarti nilai Anda minimal. Itu maksud dari saya. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.